Kalau di Islam, najis itu segala sesuatu yang dianggap kotor ya secara hukum syariat dan bisa membatalkan ibadah, Mas. Misalkan air kencing, ya, darah, bangkai dan sebagainya. Ya, itu semua dianggap menghalangi kesucian fisik untuk beribadah, Mas. Nah, apakah dalam kehidupan sehari-hari seperti kita beribadah harus dalam keadaan suci, Mas? Apakah diukur dari najis itu sendiri, Mas? Ya, tentunya kan kita mau lihat dari perspektif yang mana. Kalau kita melihat dari perspektif agama, ya tentu saja seperti itu adanya. Jadi ketika kita mau beribadah, khususnya sholat ya sebagai orang muslim, ini ada syariatnya, ada ketentuannya, ada tata cara dan ada aturannya. Mulai dari gerakan sholat, lafalnya, ya artinya bacaannya, bahkan termasuk tentang bersih atau tidaknya tubuh kita, termasuk pakaian yang kita gunakan. Itu tentu secara agama ya bisa dikatakan benar secara agama. Nah, tetapi di dalam konteks beragama pun ada banyak versi, sehingga kalau kita bicara tentang najis, termasuk tentang haram di dalamnya, itu berbeda ahli, berbeda pula cara menerangkannya. Nah, disinilah akan timbul kontroversi juga, akan timbul ketidakmengertian atau ketidakpahaman dari orang-orang awam seperti kita ini. Mau ikut dalilnya yang mana ini? Mau mengikuti ajarannya ahli agama yang mana ini? Karena berbeda-beda loh, Mas. Berbeda-beda di dalam menerangkan tentang pengertian najis itu sendiri. Ya, bahkan ada yang mengatakan, ini contoh saja. Ada yang mengatakan kotoran kucing, air liurnya kucing itu enggak najis. Tapi ada juga ahli yang lain mengatakan bahwa itu najis. Macam-macam, berbeda-beda. Itu di dalam agama sendiri. Nah, ini kan tentu kalau kita ini hanya sekedar ikut-ikutan, apalagi kita telan mentah apa yang diajarkan di suatu agama, ya saya rasa belum tentu juga apakah itu betul-betul benar adanya, ataukah ini hanya versi setiap orang yang dianggap memahami atau mengerti tentang agama itu sendiri. Jadi kita, ya jatuhnya kita jadi ikut-ikutan saja, Mas. Kalau kita bicara najis kan banyak ya itu tadi ya, termasuk darah, kencing. Nah, itu kan sudah ada di dalam diri kita, sudah kita bawa setiap harinya. Kenapa bisa najis, Mas? Pertanyaan saya, siapa yang membuat peraturan ini, Mas? Apakah Tuhan yang mengatakan bahwa oh ini najis ya? Apakah manusia, Mas? Ya kan, apa yang ada di suatu agama, agama apapun, itu menurut saya ya, menurut saya, tapi kalau yang lainnya monggo saja silahkan. Menurut saya secara pribadi tidak ubahnya seperti undang-undang. Ya, makanya kita bicara agama saja, kitab ya dari zaman dahulu ya, dari kitab yang pertama sampai turun-turun terus sampai yang sekarang ini kan itu terus ada pembaharuan. Terus ada pembaharuan, artinya ada revisi. Mengikuti, menyesuaikan daripada peradaban manusia. Sama halnya dengan undang-undang, Mas. Undang-undang juga demikian. Terus direvisi, mengikuti apa? Mengikuti perkembangan zaman. Teknologinya, manusianya, ya artinya SDM-nya dan lain sebagainya. Ini terus ada perbaikan. Sama halnya dengan apa yang Mas Yahya tanyakan tadi. Tentang najis ini sesungguhnya aturan-aturan dari siapa sih? Apakah Tuhan yang membuat aturan? Ataukah sebetulnya manusia yang membuat aturan, menentukan ini najis, ini haram, dan lain sebagainya? Ya saya secara pribadi meyakini bahwa Tuhan nggak bikin aturan seperti itu. Yaitu semua aturannya manusia. Terlepas dari dulunya ini adalah tokoh yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang seperti apa, ya itu sesuai dengan apa yang dikisahkan di setiap ajaran daripada suatu agama. Tetapi kalau dikatakan Tuhan menajiskan ini,
Ya, saya secara pribadi tidak mempercayai itu, Mas. Ya, kalau di agama kan najis itu diibaratkan atau digambarkan adalah wujud ya Mas ya, dimana tadi kencing, darah ini kan sebuah wujud. Nah, kalau menurut pandangan Mas Wahyu, najis itu seperti apa sih Mas? Apakah sama dengan apa yang digambarkan di dalam agama Mas? Ya pastinya berbeda. Kalau Mas Yahya ingin mengetahui pengertian najis secara agama, tanyakan kepada ahli agama. Nah, karena saya bukan ahli agama, saya ini hanya mempelajari segala sesuatu hal itu atas dasar kesadaran diri pribadi saja. Jadi, kalau kita bicara najis, yang seolah-olah ini bisa menjadi penghambat atau penghalang di dalam kita beribadah kepada Tuhan kita. Kita ibadah ini, sholat ini kan tujuannya kan kita menghadap seolah-olah begitu. Kita menghadap kepada Sang Pencipta. Nah pertanyaannya, kira-kira Tuhan yang mau kita datangi ini bersifat fisik atau non-fisik? Kalau mungkin Mas Yahya mau bertemu presiden misalkan, kalau pakai baju kotor, ya yang nggak pantas mungkin secara fisik itu bisa dicegah, misalkan ada kotorannya dan lain sebagainya, kan ia paling tidak harus bersih lah begitu. Kita ketemu seseorang, kepantasan secara manusiawi, tapi apakah itu mempengaruhi niat dan tujuannya? Nah tentu kan tidak. Sedangkan kalau kita bicara konsep bertuhan adalah tentang keimanan. Bisa diukur dari mana keimanan kita? Apakah orang yang dikatakan beriman, bertakwa kepada Tuhan, itu harus diukur dari seberapa bersih, seberapa bagus bajunya, seberapa wangi tubuhnya? Saya rasakan tidak seperti itu. Nah, bahkan kalau kita bicara, kena air kencing najis, kena kotoran najis, itu semua sudah kita bawa loh di dalam diri kita. Ya, darah, kotoran, semuanya. Hal yang baik dan yang tidak baik itu ada di dalam diri kita, baik secara fisik maupun non-fisik. Terus kalau kemudian ukurannya hanya tentang najis, bahkan ada kriteria-kriterianya. Najis ringan, najis sedang, dan najis yang sangat berat sekali misalkan. Siapa yang bikin ukuran itu? Bukankah itu ukuran manusia? Nah, kalau saya tidak mau pakai ukuran, ini bicara tentang apa yang diajarkan agama, itu adalah tentang hal yang baik tentunya. Di mana kita beribadah harus menggunakan baju yang bersih, kita secara fisik harus bersih, termasuk baju yang kita kenakan harus bersih dari noda, dari kotoran, itu hal-hal yang sangat bagus. Tetapi kalau kemudian itu dijadikan ukuran sebagai acuan bahwa seolah-olah kalau kita nggak seperti itu, maka kita tidak akan diterima sholatnya, tidak akan diterima ibadahnya, tidak akan diterima keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. Nah, ini yang menurut saya nggak tepat gitu. Jadi kalau untuk saya justru mungkin yang terpenting itu adalah bagaimana kita mensucikan diri kita. Artinya yang disucikan apanya? Yang disucikan itu ya pikirannya dan hatinya. Kalau sudah pikiran dan hati kita ini suci, bersih, maka kita juga bisa membedakan mana sih hal yang baik dan hal yang tidak baik, termasuk di dalam berpakaian. Begitulah Mas, kira-kira. Sehingga kalau kita bicara tentang keimanan, tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya kamu harus pakai baju yang seperti apa untuk kamu menghadap Tuhan. Tidak ada urusannya dengan itu. Sekali lagi Tuhan ini bukan fisik. Jadi kalau saya lebih ke bagaimana kita menjaga kebersihan dan kesucian diri kita, kesadaran diri kita. Melalui apa? Ya melalui pikiran dan melalui batiniah kita. Itu yang jauh lebih penting. Ya, artinya najis itu bukan sekedar fisik saja ya Mas ya. Tapi tentang pikiran juga ya Mas, tentang hati kita ya, seperti kita nggak boleh benci terhadap sesama, iri, nggak boleh sombong. Mungkin itu menurut Mas Wahyu ya? Ya sangat jelas sekali lah ya. Sekarang gini, ini kalau kita hanya terpatok hanya dari satu aturan saja, syariat beragama, kita harus suci nih semuanya, nggak boleh kena air kencing, nggak boleh kena kotoran dan lain sebagainya. Padahal secara logika saja, kotoran
air kencing, semuanya. Hal-hal yang buruk secara fisik sudah kita bawa secara fisik juga. Artinya kotoran ini loh ada di dalam perut kita. Air kencing sudah ada di sini juga. Sedangkan kita bicara tentang keimanan kita kepada Tuhan kita. Apakah harus melihat fisiknya saja? Makanya, bersihkan, sucikan pikiran dan hatimu. Ya, secara pikiran, secara batiniah. Maka kamu akan mampu mengendalikan kesombongan kamu, keangkuhan kamu, keserakahan kamu, egois kamu. Ya, termasuk kamu akan bisa menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya. Kamu akan mampu menjaga keseimbangan hidup di dunia ini, di jagat raya ini. Atas dasar apa? Atas dasar kesadaran berpikir kamu. Atas dasar kesadaran batiniah kamu. Itu baru dikatakan bahwa kita ini sudah layak untuk mengatakan bahwa kita memang beriman. Tapi kalau sudah bersih fisik secara syariat beragama itu tadi, kemudian ketika beribadah, ketika sholat, mohon maaf, kita masih berpikir tentang bagaimana kita bersaing dengan tetangga kita, bagaimana kita bisa membalas sakit hati kita, bagaimana kita masih punya rasa marah, benci, bahkan dendam kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Ya kan tidak ketemu konsep keimanan kita kepada Tuhan. Jadi kalau saya secara pribadi mungkin lebih bagaimana saya bisa membuang kenajisan-kenajisan yang ada di dalam diri saya melalui pikiran dan melalui hati. Karena kalau pikiran dan hati kita sudah bersih, saya rasa kita akan menjalani hidup ini jatuhnya ya setidaknya kita tahulah mana yang jelek dan mana yang baik. Begitu, Mas. Ya, mungkin kalau najis secara fisik bisa disucikan dengan air ya, Mas. Akan tetapi kalau najis secara batin ya, itu yang sulit dibersihkan ya, Mas ya. Ya, sebetulnya bukan perkara sulit atau tidak sulit, tapi semua kembali kepada pribadi kita saja. Jadi kita harus paham apakah yang kita jalankan ini sebatas syariat saja, ataukah yang kita jalankan ini juga sudah masuk di dalam hakikat, karena dua-duanya juga penting. Syariat perlu kita jalankan sebagai wujud kita taat kepada aturan yang ada, termasuk aturan beragama, tetapi ada yang jauh lebih penting juga. Bagaimana kita mampu menjalankan secara hakikat sebagai apa? Sebagai wujud bahwa kita ini adalah makhluk yang bertuhan itu tadi. Jadi supaya seimbang. Percuma kita jalankan salah satunya saja percuma. Jadi harus dua-duanya kita jalankan. Itu jauh lebih, ya tentunya jauh lebih baiklah hasilnya, Mas Yahya.